saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pemirsa Night Call GPIB. Selamat malam buat kita semua, salam sejahtera saya ucapkan kepada kita semua. Malam hari ini saya Pendeta Ruli Antonius Haryanto, Pendeta Ketua Majelis Jemaat GPIB Air Hidup Kamal, menyapa Bapak Ibu sekalian melalui program Night Call ini untuk kita bersama-sama bisa kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Saya juga berharap bahwa kita semua yang menyaksikan program ini ada dalam keadaan yang sehat dan keadaan yang baik dan terus bersyukur karena kita boleh terus merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Dan malam hari ini pemberitaan firman Tuhan sesuai dengan sabda Bina Umat akan diambil dari Kitab Hosea pasal yang kedua ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang boleh Tuhan berikan bagi kami semua kembali mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Kami rindu untuk kembali diberkati Tuhan karena kami menyadari kelemahan dan keterbatasan kami sebagai manusia. Biarlah firman-Mu menguatkan kami dan terus meyakinkan kami untuk bisa menjalani hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita membacakan bagian firman Tuhan pada saat ini, yaitu kitab Hosea pasal yang kedua ayat 9 sampai ayat 12. Firman Tuhan menyatakan, "Dan sekarang aku akan menyingkapkan kemaluannya di depan mata para kekasihnya, dan seorang pun tidak akan melepaskan dia dari tanganku. Aku akan menghentikan segala kegirangannya, hari rayanya, bulan barunya, dan hari sabatnya, dan segala perayaannya. Aku akan memusnahkan pohon anggurnya dan pohon aranya, yang tentangnya dikatakannya, ini semuanya pemberian kepadaku, yang dihadiahkan kepadaku oleh para kekasih. Aku akan membuatnya menjadi hutan dan binatang-binatang di padang akan memakannya habis. Dan aku akan menghukum dia karena hari-hari ketika dia membakar korban untuk para Baal, berhias dengan anting-antingnya dan kalungnya, dan mengikuti para kekasihnya dan melupakan aku." Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu Saudara pembacaan Alkitab yang menjadi renungan untuk kita semua. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau memelihara firman Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita ketahui bahwa kitab Hosea ini adalah sebuah kitab yang dianggap sebagai sebuah metafora atau sebuah kitab yang menggambarkan relasi antara Tuhan dengan bangsa Israel. Gambaran itu yang disampaikan dalam kitab Hosea menyampaikan kepada kita semua bagaimana Tuhan yang begitu setia, Tuhan yang begitu mengasihi Israel, tapi ternyata Israel dalam gambaran perkawinan Hosea dan Gomer itu digambarkan sebagai sosok yang tidak setia, sosok yang selalu berbuat jahat, sosok yang selalu berbuat dosa, sosok yang tidak setia kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui bacaan firman Tuhan malam hari ini kita akan memperoleh gambaran atau mungkin salah satu gambaran begitu tentang bagaimana atau mengapa orang Israel itu terus-menerus berbuat dosa dalam kehidupan mereka. Nah, gambaran itu saya mengambilnya atau kemudian membacanya dari bagian firman Tuhan ini. Ada satu gambaran yang menggambarkan bagaimana atau kenapa orang Israel terus berbuat dosa itu. Saya ambil gambaran itu dalam ayat yang ke-10. Kita lihat sama-sama di sana firman Tuhan mengatakan, "Aku akan menghentikan segala kegirangan." Nah, dari ayat ini Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kepada kita semua bahwa ada satu kemungkinan yang membuat orang Israel itu terus-menerus berbuat dosa. Karena dosa yang mereka lakukan, kejahatan yang mereka lakukan, itu membuat mereka girang. Ada kegirangan yang mereka rasakan saat mereka berbuat dosa, berbuat kejahatan. Artinya ada kesenangan,
ada sukacita, ada mungkin kebahagiaan. Jadi ada, dengan kata lain boleh dikatakan ada kenyamanan yang mereka peroleh saat mereka terus-menerus berbuat dosa dan kejahatan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini artinya bahwa apa yang mereka lakukan sebagai bentuk dari dosa dan kejahatan itu terus-menerus membuat mereka senang, membuai mereka dalam kesenangan, dalam sukacita, dalam kegirangan, dalam kebahagiaan. Makanya memang tak heran Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang suka musik, apalagi penggemar musik dangdut gitu ya. Ada sebuah lagu dari Raja Dangdut Indonesia, namanya Rhoma Irama, judulnya itu Haram. Dalam bagian lagu itu dikatakan bahwa yang haram itu, atau yang boleh dikatakan yang berdosa itu, yang jahat itu, sifatnya itu enak dan asik. Makanya ada kalimat dalam lagu itu mengatakan kenapa yang enak-enak itu dilarang, kenapa yang asik-asik itu diharamkan. Jadi Raja Dangdut ini, Rhoma Irama, mengatakan juga bahwa yang namanya dosa, yang namanya kejahatan itu juga membawa keenakan dan keasikan dalam kehidupan manusia. Tampaknya Bapak Ibu Saudara, hal itu yang dirasakan oleh orang-orang Israel. Sehingga mereka terus-menerus berbuat dosa, terus-menerus berbuat kejahatan dalam kehidupan mereka. Karena mereka merasa senang, mereka merasa gembira, mereka merasa riang, dan akhirnya membawa mereka dalam perasaan yang nyaman dalam menjalani kehidupan itu. Sehingga saat mereka merasakan sukacita, saat mereka merasakan senang, saat mereka gembira dan bahagia menjalani hidup dalam dosa dan kejahatan, itu berarti juga akan sangat sulit buat mereka untuk merubah kehidupan mereka. Akan sangat sulit mereka untuk keluar dari perbuatan-perbuatan dosa itu. Sama seperti kita misalnya, kalau kita sudah ada dalam zona kenyamanan, dalam comfort zone begitu ya, tentunya kan kita akan sulit untuk keluar dari kenyamanan itu. Kalau kita sudah senang pada sesuatu, kita sudah bahagia terhadap sesuatu, kita akan sulit berpaling dari sesuatu yang membahagiakan itu. Demikian juga kalau kemudian yang membahagiakan itu termasuk di dalamnya adalah dosa dan kejahatan, juga akan sangat sulit untuk kita keluar dari itu. Dan ini yang dilakukan terus oleh bangsa Israel. Karena kenyamanan itu, karena kegembiraan itu, karena keriangan itu, karena sukacita itu, mereka kemudian tidak bisa keluar dari zona itu. Mungkin dalam bahasa anak-anak muda, mereka nggak bisa move on begitu ya. Mereka nggak bisa berpaling dari situasi itu karena menyenangkan buat mereka, karena membuat mereka senang, bahagia dalam menjalani itu. Tapi apakah hal itu yang harusnya terus-menerus mereka lakukan dalam kehidupan mereka? Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada bangsa Israel dan juga kepada kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, bahwa sesuatu yang menyenangkan itu, sesuatu yang membuat bahagia itu, sesuatu yang membuat mereka meriang gembira itu, sesuatu yang dalam bentuk dosa dan kejahatan itu, ternyata bisa membawa malapetaka buat kehidupan mereka. Dalam bahasa sederhana saya mau katakan, ini istilahnya nikmat membawa sengsara. Kalau zaman dulu kan ada sebuah sinetron ya di TVRI itu, sengsara membawa nikmat. Tetapi hal yang dilakukan oleh orang Israel ini, bangsa Israel, saat mereka terus-menerus berdosa, saat mereka terus-menerus mengecewakan Tuhan, mereka tidak setia dan taat kepada Tuhan, meskipun itu membawa kenikmatan buat mereka, akan membawa sengsara buat mereka, akan membawa malapetaka buat mereka. Dan itulah yang digambarkan Tuhan dalam bacaan firman Tuhan malam hari ini buat kita semua. Tuhan tidak pernah menginginkan orang Israel sebagai umatnya terus-menerus ada dalam dosa. Tuhan tidak pernah menginginkan orang Israel yang juga dikasihinya itu tetap terus-menerus tenggelam di dalam sebuah situasi yang tidak baik di mata Tuhan itu. Dan hal ini juga menjadi pesan buat kita semua. Tuhan ingin
bahwa dalam kehidupan setiap orang yang mengaku umatnya harus hidup benar di mata Tuhan, harus hidup setia kepada Tuhan. Kalau terus-menerus orang berbuat dosa, kalau terus-menerus orang berbuat kejahatan, kalau terus-menerus orang mendukakan Tuhan, tidak setia kepada Tuhan, Tuhan katakan dalam firman-Nya malam hari ini, Tuhan akan menghentikan semua itu. Tuhan akan hentikan keriangan orang Israel karena dosa dan kejahatan yang mereka buat. Tuhan juga dikatakan akan menghukum mereka karena dosa dan kejahatan yang mereka perbuat. Ini mengingatkan kita semua, Tuhan gak pernah suka kalau kita umatnya itu tetap terus-menerus hidup dalam dosa. Tuhan gak pernah senang kalau kita semua ini terus mengecewakan Dia, tidak setia kepadanya. Sebaliknya Tuhan mau kita hidup benar, hidup setia di hadapan Tuhan. Karena itulah yang membawa kita kepada hidup yang dipenuhi dengan berkat dan sukacita dalam hidup kita. Sukacita yang benar, sukacita yang abadi, keriangan yang abadi, bukan cuma sekedar keriangan sesaat yang di mata manusia itu menyenangkan mereka, tetapi di mata Tuhan tidak menyenangkan Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyatakan buat kita semua melalui firman-Nya kepada bangsa Israel. Tuhan mau kita hidup benar di matanya. Karena saat kita hidup dalam kejahatan, hidup di dalam dosa, maka Tuhan bisa kemudian menyatakan hukuman-Nya buat kita. Dia tidak pernah senang dengan kejahatan dan dosa yang dilakukan. Oleh karena itu pada saat kita mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, mari bersama kita renungkan. Mari bersama-sama kita hayati firman Tuhan yang kita dengarkan ini. Menjadi pesan yang berharga buat kita di malam hari saat kita akan mengistirahatkan tubuh kita ini. Apakah kita sudah benar-benar hidup di dalam Tuhan? Apakah benar-benar dalam kehidupan yang kita jalani ini kita benar-benar sudah menyenangkan hati Tuhan? Sudah setia kepada Tuhan? Sehingga kita benar-benar bisa merasakan berkat Tuhan, bukan hukuman dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama melaksanakan firman Tuhan ini. Tuhan mau kita tidak ada dalam hukuman Tuhan. Pada saat Tuhan menghukum pun kita tahu bahwa itu adalah cara Tuhan mengasihi kita. Jadi jangan salah juga ya, karena kadang-kadang orang kalau bicara namanya hukuman itu identik dengan sesuatu yang mungkin merasa bahwa yang menghukum itu nggak senang, yang menghukum itu nggak suka, yang menghukum itu kemudian dikatakan menyesarakan kita. Kalau Tuhan menyatakan hukumannya, itu tanda bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk berubah dan berbalik kepadanya. Bagi kita yang sudah mendengarkan hal ini, mari kita berbalik kepada Tuhan. Mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita hidup dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kita semua pasti akan diberkati oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan malam hari ini buat kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau begitu baik bagi kami. Firman-Mu malam hari ini kembali mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk selalu hidup setia dan benar di hadapan Tuhan. Karena saat kami tidak setia, kami tidak benar, kami hidup dalam kejahatan dan dosa, maka kami juga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh bangsa Israel yang dihukum Tuhan karena dosa dan kejahatan mereka. Biarlah setiap kami tetap hidup benar, sehingga kami tidak merasakan hukuman dari Tuhan. Dan biarlah kami tidak mengecewakan Tuhan dan juga tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kembali kepada Tuhan. Kami mohon kekuatan dari Tuhan. Kami mohon penyertaan dari Tuhan agar terus memberkati kami, sehingga dalam menjalani kehidupan kami juga menjalaninya terus-menerus seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami menyerahkan juga kehidupan kami masing-masing
dengan segala hal yang kami lakukan dan kerjakan sebagai tugas dan tanggung jawab kami, baik di dalam keluarga, di tengah-tengah persekutuan gereja, bahkan juga di tengah-tengah masyarakat di mana Tuhan menempatkan kami. Jadikanlah kami senantiasa sebagai saluran-saluran berkat Tuhan dalam hidup kami, sehingga lewat kehidupan yang kami jalani, kami terus memuliakan nama Tuhan. Kami terus menjadi saksi-saksi Kristus menyatakan sukacita dan kebenaran dari Tuhan, sehingga lewat kehidupan kami orang bisa mengenal Tuhan, dan akhirnya dengan kuasa Tuhan orang juga bisa percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga gereja-gereja kami di mana kami Tuhan menempatkan, khususnya gereja kami GPIB dimanapun berada, dari Sabang sampai Bau-Bau, dari Cilacap sampai ke Nunukan. Tuhan memberkati seluruh persekutuan gerejamu GPIB yang kami kasihi dan cintai ini, agar terus menjadi saluran berkat bukan hanya buat warga jemaat, tapi juga bagi warga masyarakat di mana Tuhan menghadirkan gerejamu ini, sehingga kehadiran Tuhan boleh dirasakan melalui kehadiran gereja Tuhan. Dan kami juga terus-menerus membawa sukacita dan berkat dalam pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan di tengah-tengah gerejamu ini. Kami mohon berkat Tuhan bagi setiap pergumulan-pergumulan dan tantangan yang harus dihadapi gereja-gereja. Kami juga doakan buat rencana-rencana gereja Tuhan, khususnya bagi gereja kami dalam mempersiapkan diri untuk persidangan sinode ke-21. Tuhan berkati semuanya. Biarlah kami bisa bersatu hati untuk bersama-sama mendukung rencana ini, sehingga apa yang kami lakukan benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan berkati juga bangsa dan negara kami, para pemimpin-pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden bersama dengan para menteri, bersama seluruh jajaran, bahkan juga gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, dan semua pimpinan-pimpinan sampai ke tingkat rukun tetangga. Tuhan berkati selalu. Dan biarlah kami juga sebagai warga negara, bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia ini, bisa tetap juga terus menyatakan kasih-Mu bagi bangsa kami. Kehadiran kami pun bisa jadi berkat buat bangsa kami. Dan kami juga tetap berharap dan berdoa agar bangsa kami tetap diliputi dengan sukacita, kedamaian, dan juga keamanan. Berkati juga TNI dan Polri yang terus menjaga keamanan kedamaian bangsa ini. Dan kami juga terus berdoa terkhusus buat saudara-saudara kami, mereka yang berduka cita, mereka yang mengalami pergumulan-pergumulan kehidupan, khususnya saudara-saudara kami yang mengalami bencana-bencana alam, baik di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, maupun juga di Malang dan sekitarnya. Bahkan juga keluarga besar kapal selam Nanggala 402, Tuhan berkati mereka semua, sehingga mereka tetap dikuatkan dan dihiburkan untuk menghadapi tantangan dan pergumulan kehidupan ini. Kami percayakan semua doa kami kepada Tuhan, dan seluruh doa-doa anak-anak Tuhan yang dinaikkan dalam keberadaan hidup mereka. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami, dan Tuhan akan mendengarkan dan juga menjawab setiap seruan dan doa kami seturut dengan kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan, layakan kami menerima berkat dan kasih-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Semoga kita tetap sehat, tetap bahagia menjalani kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua.